Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ainis Gallery. Di video saya kali ini, saya akan membuat nastar isi selai coklat. Biasanya nastar identik dengan selai nanas, tapi kali ini nastarnya saya pakai selai coklat. Adapun tekstur nastarnya sangat lembut dan lumer banget. Kalau mengenai rasa, dijamin pasti enak. Nah, mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Pertama-tama, siapkan 100 gram butter, 150 gram margarin, kemudian tambahkan 100 gram gula halus. Jika teman-teman tidak punya butter atau tidak mau pakai butter, boleh pakai full 250 gram margarin. Mixer dengan kecepatan sedang hingga teksturnya jadi lembut, kira-kira 1 hingga 2 menit saja. Bagian pinggirannya saya bersihkan agar semuanya bisa terkena dengan mixer. Kemudian saya lanjut mixer lagi hingga adonannya jadi lembut. Jika margarinnya sudah lembut seperti ini, matikan mixer, kemudian tambahkan 2 butir kuning telur. Kemudian kita lanjut mixer lagi hingga kuning telur tercampur rata dengan adonan. Di tahap ini mixernya sebentar saja, cukup hingga telurnya sudah tercampur rata dengan adonan. Selanjutnya tambahkan 1/2 sendok teh pasta vanila atau boleh diganti dengan vanili bubuk. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, 27 gram susu bubuk, kemudian saya ayak agar susunya tidak menggumpal. Selanjutnya tambahkan 350 gram tepung terigu protein rendah. Tepung terigunya saya masukkan secara bertahap agar lebih mudah tercampur dengan adonan. Aduk dengan spatula hingga tepung tercampur rata dengan adonan. Jika sudah tercampur rata seperti ini, saya tambahkan lagi tepung terigunya. Di sini saya langsung sekaligus masukin, kemudian saya ayak agar tepung tidak menggumpal. Kemudian saya aduk lagi menggunakan spatula hingga tepung benar-benar tercampur rata dengan adonan. Membuat kue kering sebaiknya mencampur adonan, jangan menggunakan tangan, karena hawa tangan panas bisa pindah ke adonan dan membuat kuenya jadi keras setelah kita panggang. Setelah tercampur rata, adonannya saya akan tes dan teman-teman bisa lihat teksturnya udah pas, udah kali seperti ini. Selanjutnya adonannya saya akan bulatkan, tapi agar takarannya sama semua, di sini saya pakai sendok takar 1/2 sendok makan. Ambil beberapa adonan menggunakan sendok takar tersebut, kemudian kita keluarkan dan kita bulatkan. Setelah kita bulatkan seperti ini, kita lubangi bagian tengahnya, kemudian kita beri isian dengan selai coklat. Selai coklatnya terlebih dahulu saya sudah bulat-bulatkan, jadi saya tinggal bungkus dengan adonan nastar. Pastikan selainya tertutup rapi, kemudian kita rounding atau kita bulat dengan cara seperti ini. Kita bulatkan hingga permukaannya kelihatan jadi mulus. Nah, kita bulatkan hingga rapi dan mulus seperti ini. Sekali lagi saya kasih contoh cara membuatnya. Ambil adonan menggunakan sendok takarnya yang ukuran 1/2 sendok makan. Kemudian kita bulatkan dan kita pipihkan atau kita lubangi bagian tengahnya. Kemudian kita beri isian dengan selai coklat. Selai coklatnya terlebih dahulu sudah kita bulat-bulatkan. Kemudian kita tutup rapat dan pastikan selainya tertutup dengan rapi. Lanjut kita rounding hingga permukaannya jadi mulus dan rapi seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai kita beri isian selai dan selesai kita bulat-bulatkan. Selanjutnya kuenya saya akan panggang. Di sini saya panggang menggunakan oven tangkring. Kuenya saya panggang di rak bagian tengah. Saya menggunakan api sedang cenderung kecil. Di sini saya panggang kira-kira 15 menit lamanya. Sambil kita panggang kuenya, saya akan siapkan bahan olesannya. Di sini saya pakai 1 butir telur, kemudian saya tambahkan 1 sendok susu kental manis dan 1/2 sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk bahan olesan hingga tercampur rata.
Nah, teman-teman bisa lihat warna olesannya masih kurang terang, jadi saya tambahkan sedikit pewarna kuning agar warnanya lebih cantik. Aduk lagi hingga pewarna kuningnya tercampur rata dengan bahan olesan. Selanjutnya kita akan cek lagi kuenya. Setelah kita panggang selama 15 menit, saya akan pindahkan ke rak bagian atas. Jika teman-teman menggunakan oven listrik, kenali dan sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Di rak bagian atas saya panggang sekitar 5 menit, kemudian saya keluarkan kuenya. Kemudian kuenya saya akan olesi dengan bahan olesan. Jika mau olesan kuenya lebih mengkilap, kuenya boleh dioles 2 kali. Tapi walaupun cuma ngoles sekali, penampilannya juga sudah kelihatan cantik. Nah, seperti ini jika dioles sekali, tapi di sini saya akan oles 2 kali. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan yang dioles sekali dan yang dioles 2 kali. Yang dioles 2 kali benar-benar mengkilap hasilnya. Setelah kuenya selesai dioles, lanjut kita panggang lagi. Saya panggang di rak bagian atas. Kuenya saya panggang selama 5 menit. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan oven tangkring, sebaiknya jangan terlalu berpatokan dengan waktu karena biasanya cara menyetel api berbeda. Jadi sebaiknya lebih sering dicek aja kuenya. Sebelum kuenya saya keluarkan dari oven, saya tes dulu olesannya. Jika sudah tidak lengket, berarti kuenya sudah bisa kita keluarkan dari oven. Nah, kue nastar coklatnya seperti ini, kinclong, mulus, matangnya pas, dan pastinya rasanya enak. Nastar coklatnya teksturnya lumer dan sangat lembut ya. Cookies dengan isian selai kacang ini rasanya sangat enak banget. Isian selai kacangnya terasa crunchy dan manisnya juga pas. Adapun tekstur cookiesnya renyah tapi tetap lembut. Nah, mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Adapun resepnya sebagai berikut, bisa dicatat atau di screenshot. Berikut cara membuatnya. Pertama-tama di sini saya sudah siapkan 200 gram margarin. Kemudian tambahkan 100 gram butter. Tapi jika teman-teman mau lebih ekonomis, teman-teman boleh pakai full margarin. Selanjutnya tambahkan 150 gram gula halus. Kemudian mixer selama 2 menit menggunakan kecepatan sedang aja. Nah, bagian pinggirannya saya akan bersihkan dulu agar bisa terkena dengan mixer juga. Kemudian saya lanjut mixer lagi. Setelah adonannya kita mixer selama 2 menit, seperti ini teksturnya. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Nah, di sini telurnya kita pakai telur utuh ya, maksudnya kita pakai kuning beserta putih telurnya. Mixer sebentar saja, cukup hingga telurnya tercampur rata dengan adonan. Nah, jika sudah tercampur rata, matikan mixernya. Kemudian tambahkan 1/2 sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder. Adapun tepungnya saya pakai tepung protein rendah. Di sini kita siapkan 400 hingga 500 gram tepung terigu. Tepung terigunya kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk hingga tercampur. Jika sudah tercampur, masukkan lagi tepungnya.
Tepungnya jangan sekaligus dimasukin ya, karena di akhir kita bakalan ngeliat apakah tekstur adonannya udah pas atau masih kurang tepung. Tapi yang jelas maksimal tepung yang harus kita pakai 500 gram saja. Aduk adonannya menggunakan spatula hingga tercampur rata. Adonannya tidak boleh diaduk menggunakan tangan karena suhu tangan biasanya panas sehingga membuat cookiesnya jadi agak keras. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya saya akan tes dulu. Jika adonannya sudah kali seperti ini, berarti tepungnya tidak usah ditambahkan lagi. Tapi jika teksturnya masih sangat lembek, tepungnya boleh dimasukin semua. Tahap selanjutnya kita akan membuat isiannya. Nah, di sini saya sudah siapkan 150 gram kacang tanah. Kacang tanahnya boleh disangrai, boleh juga dipanggang. Haluskan kacangnya menggunakan chopper atau boleh menggunakan alat lain. Kacangnya jangan terlalu halus, tetap masih ada teksturnya sehingga pada saat kita makan masih ada terasa crunchy dari kacang tersebut. Nah, kacangnya kita haluskan cukup seperti ini aja. Selanjutnya, siapkan wadah untuk mencampur, kemudian masukkan 200 gram selai kacang. Kemudian masukkan juga kacang yang sudah kita chopper tadi. Tambahkan 30 gram gula halus. Tambahkan juga 30 gram gula pasir. 60 gram gula merah. Gula merahnya kita sisir halus. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Oh iya, hampir lupa, kita tambahkan juga susu bubuk. Susu bubuknya 27 gram. Kemudian kita lanjut aduk lagi hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Agar lebih mudah tercampur, maka saya akan ngaduk menggunakan tangan saja. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Nah, isian selai kacangnya sudah jadi. Selanjutnya, kita akan bagi-bagi isiannya dulu. Isian selai kacangnya saya padatkan menggunakan sendok takar. Di sini saya pakai sendok takar yang ukuran 1/2 sendok teh. Atau jika mau ditimbang, isiannya masing-masing 4 gram. Lakukan hal yang sama hingga semua selai selesai kita bagi-bagi. Nah, jika isian selainya sudah selesai kita bagi, selanjutnya kita akan ambil bahan kulitnya. Adapun bagian kulitnya saya pakai sendok takar yang 1 sendok teh atau jika mau ditimbang setara dengan 10 gram. Setelah kita takar, kita bulatkan. Kemudian kita tekan bagian tengahnya atau kita pipihkan. Lalu ambil isian kacang, bungkus isian kacangnya dan tutup rapat. Kemudian kita bulatkan lagi. Nah, adapun modelnya sesuaikan selera, boleh bulat seperti ini atau boleh juga kita pipihkan seperti ini. Jadi modelnya sesuaikan dengan selera saja ya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai dibulat-bulatkan. Nah, ini cookiesnya udah siap untuk kita panggang. Nah, di sini saya akan panggang menggunakan oven tangkring. Saya panggang menggunakan api sedang cenderung kecil. Saya panggang di awal di rak bagian tengah. Nah, sekitar 10 menit saya panggang di rak bagian tengah. Nanti saya akan pindahkan ke rak bagian atas. Sambil kita panggang cookiesnya, kita siapkan bahan olesannya. Di sini saya pakai 2 butir kuning telur. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan susu kental manis. Agar warnanya lebih menarik, saya tambahkan 2 tetes pewarna kuning. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah kita panggang di rak bagian tengah selama 10 menit, kita pindahkan ke rak bagian atas. Di rak bagian atas ini kita panggang dulu selama 10 menit. Adapun proses pemanggangan sesuaikan dengan oven masing-masing ya, karena beda oven beda suhunya. Jadi jangan terlalu berpatokan dengan waktu. Sesekali kita harus ngecek cookiesnya. Nah, setelah saya panggang di rak bagian atas selama 10 menit, saya keluarkan cookiesnya. Kemudian cookiesnya saya akan olesin dengan kuning telur.
Agar warna olesannya lebih cantik, jadi cookiesnya saya olesin 2 kali. Nah, seperti ini olesan yang pertamanya. Dan setelah saya olesin yang pertama, lanjut saya olesin lagi untuk yang kedua kalinya. Jika cookiesnya mau diolesin di awal, boleh juga, cuma warnanya agak kecoklatan setelah kita panggang. Setelah cookiesnya sudah selesai kita olesin, kita panggang lagi cookiesnya selama 10 menit. Jadi sekali lagi saya infokan, jangan terlalu berpatokan dengan waktu, apalagi jika teman-teman menggunakan oven tangkring, kuenya harus sering-sering dicek tingkat kematangannya. Selanjutnya kita cek lagi tingkat kematangannya, jika udah matang kita langsung angkat dan kita keluarkan dari oven. Nah, seperti ini peanut butter cookiesnya udah jadi, selanjutnya udah siap untuk kita hidangkan. Nah, di sini saya akan perlihatkan hasil pemanggangan yang berbeda ya. Yang kuning ini saya panggang selama 5 menit setelah saya olesin, sedangkan yang agak coklat ini saya panggang selama 10 menit setelah saya olesin dengan kuning telur. Yang kuning teksturnya lebih lembut, sedangkan yang agak kecoklatan teksturnya lebih renyah. Karena saya mau tekstur cookiesnya lebih renyah, jadi setelah saya olesin, saya panggang lagi selama 10 menit seperti yang saya contohkan tadi. Kali ini saya akan membuat kue kering terbaru, yaitu putri salju rainbow. Selain rasanya yang enak, penampilannya juga sangat cantik banget. Taburan gulanya yang warna-warni membuat penampilannya sangat menarik. Nah, mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Berikut resepnya bisa dicatat atau di screenshot. Pertama-tama, di sini saya sudah siapkan kacang kenari. Kacang kenarinya saya sudah panggang, kemudian saya haluskan. Kacang kenarinya kita sisihkan dulu, kemudian di sini saya sudah siapkan 150 gram butter dan 100 gram margarin. Kemudian tambahkan 80 gram gula halus. Kemudian kita mixer sebentar saja, kira-kira 1 hingga 2 menit. Kita mixer menggunakan kecepatan sedang saja. Bagian pinggirannya saya rapikan agar semua margarin bisa terkena dengan mixer. Selanjutnya tambahkan 2 butir kuning telur. Kita mixer hingga telurnya tercampur rata dengan adonan. Mixernya sebentar saja, cukup hingga telur tercampur rata saja. Dan jika sudah tercampur rata, kita matikan mixernya. Selanjutnya di sini saya tambahkan 1/2 sendok teh vanila cair. Kemudian saya tambahkan juga 30 gram susu bubuk dan 2 sendok makan tepung maizena. Susu bubuknya setara dengan 3 sendok makan. Kemudian kacang kenari yang sudah saya haluskan tadi saya masukkan juga. Jika teman-teman tidak punya kacang kenari, kacangnya boleh diganti dengan kacang tanah sangrai. Jadi kacangnya kita sesuaikan dengan selera saja ya. Setelah sudah tercampur rata, masukkan tepung terigu. Di sini saya pakai 350 gram tepung terigu protein rendah. Saya masukkan secara bertahap. Saya aduk hingga tepung terigunya tercampur rata dengan adonan. Jika sudah tercampur rata, saya masukkan semua sisa tepungnya. Kemudian saya aduk lagi hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Pada saat proses pengadukan, saya sarankan untuk mengaduk menggunakan spatula saja. Setelah tepungnya sudah tercampur rata, teman-teman bisa lihat adonannya. Teksturnya udah pas, tidak lembek dan tidak keras. Jika adonan kelebihan tepung, biasanya pada saat dipanggang, teksturnya akan retak. Nah, tekstur adonan yang diinginkan seperti ini ya. Agar kuenya ukurannya sama besar, di sini saya pakai sendok takar 1 sendok teh. Saya sendok adonannya seperti ini. Kemudian saya bulat-bulatkan. Kita bulatkan hingga modelnya jadi rapi dan kelihatan mulus permukaannya.
Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga adonannya selesai kita bulat-bulatkan. Selanjutnya, kuenya kita akan panggang. Di sini saya panggang menggunakan oven tangkring. Saya taruh kuenya atau saya letakkan di rak bagian tengah. Kita panggang menggunakan api sedang cenderung kecil selama 15 menit atau hingga bagian bawahnya matang. Setelah 15 menit, kuenya saya cek dulu. Jika bagian bawahnya sudah mulai kelihatan matang, kemudian saya pindahkan ke rak bagian atas agar bagian permukaan atasnya jadi matang juga. Jika teman-teman menggunakan oven tangkring, jangan terlalu berpatokan dengan waktu karena biasanya cara penyetelan apinya berbeda. Jadi lebih baik kuenya sering-sering dicek tingkat kematangannya. Nah, ini kuenya sudah matang, kita biarkan dulu hingga hangat. Dan setelah sudah hangat, kita akan taburi dengan gula halus. Adapun gula tabur yang saya pakai, di sini saya pakai yang rasa stroberi, rasa blueberry, dan yang original. Jadi gula taburnya disesuaikan dengan selera saja ya. Nah, ini gulanya saya sudah siapkan, kemudian masukkan kue. Kuenya sudah dalam keadaan hangat ya. Aduk hingga gula halusnya menempel ke kuenya. Rasa putri salju rainbow ini sangat enak banget karena dari gula halusnya itu sudah ada rasanya. Jadi kayak ada rasa stroberi, ada rasa blueberry, ada rasa green tea, ada rasa lemon. Jadi sesuaikan dengan selera saja ya untuk gula taburnya. Selanjutnya, putri salju rainbow-nya siap untuk kita hidangkan atau kita tata ke dalam toples. Selain rasanya yang enak, penampilannya juga sangat menarik banget karena taburan gulanya yang warna-warni membuat kelihatan sangat cantik. Jika ditata dalam toples, bisa ditata dengan cara seperti ini. Kelihatan sangat cantik banget kan? Di video saya kali ini, saya akan berbagi resep kue kering terbaru, yaitu kue rambutan cheese crackers. Selain penampilannya yang cantik, rasanya pun juga sangat enak. Cara membuat kue rambutan ini sangat mudah dan simpel banget. Kita tidak perlu oven, cukup hanya diaduk-aduk saja sudah bisa mendapatkan kue seenak ini. Kue ini cocok buat teman-teman yang tidak punya oven dan tidak mau repot panggang-panggang. Nah, kue rambutan ini bisa menjadi pilihan. Mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Adapun resepnya sebagai berikut, bisa dicatat atau di screenshot. Nah, pertama-tama di sini saya sudah siapkan 1 bungkus cheese crackers. Cheese crackersnya akan saya haluskan. Nah, di sini saya akan haluskan menggunakan mini chopper. Jika teman-teman tidak mempunyai mini chopper, boleh menggunakan alat lainnya. Nah, seperti ini, cheese crackersnya sudah halus. Selanjutnya, masukkan atau pindahkan ke dalam wadah yang agak lebih besar. Setelah cheese crackersnya sudah kita haluskan semua, selanjutnya kita akan tambahkan susu kental manis. Tambahkan 14 hingga 15 sendok makan susu kental manis. Selanjutnya, jika kita sudah tambahkan susu, kita akan aduk. Di sini saya aduk menggunakan tangan agar lebih mudah tercampur, dan pada saat kita aduk, biskuitnya kita agak remes-remes agar susu kental manisnya bisa menyerap ke dalam biskuit. Jika sudah tercampur rata, biskuitnya bisa kita pulun dan bulatkan seperti ini. Biskuitnya kita bulatkan dengan cara dikepal agar bisa padat teksturnya.
Lakukan hal yang sama hingga semua biskuit selesai kita bulat-bulatkan. Setelah selesai biskuitnya dibulatkan, selanjutnya siapkan coklat batang. Di sini saya pakai rasa vanila dengan stroberi, sedangkan seresnya saya pakai warna pink dengan warna ungu. Adapun cara melelehkan coklatnya, siapkan coklatnya kita potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian siapkan mangkok kecilnya kita isi dengan air panas. Kemudian letakkan mangkok yang ada isiannya coklat di atas mangkok yang ada isinya air panas. Pastikan mangkok yang di bawah lebih kecil dibandingkan dengan mangkok yang di atas. Dan pastikan juga coklatnya tidak terkena dengan air ataupun dengan uap air panas. Lelehkan coklatnya sambil terus diaduk-aduk agar coklatnya lebih mudah meleleh. Setelah coklat sudah meleleh semua, ambil biskuit yang sudah kita bulatkan. Lalu baluri biskuit dengan coklat yang sudah kita lelehkan. Kemudian pindahkan ke seres dan kita baluri juga dengan seres. Adapun coklat batangnya saya pakai yang rasa stroberi karena seres yang saya pakai warna pink. Pastikan biskuitnya terbaluri dengan seres. Nah, seperti ini hasilnya. Kita biarkan kuenya hingga coklatnya kembali set atau kembali mengeras. Adapun bulat-bulatan biskuitnya saya bagi dua ya, karena sebagian saya akan baluri dengan seres warna pink dan sebagiannya juga akan saya baluri dengan seres warna ungu. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai kita baluri dengan seres. Selanjutnya saya akan baluri dengan seres warna ungu. Adapun coklat batangnya saya pakai yang warna putih. Cara melelehkannya sama seperti sebelumnya. Dan cara ngebalurkannya sama juga seperti sebelumnya. Kita ambil bulatan biskuit, kemudian kita masukkan ke dalam coklat yang sudah kita lelehkan, lalu pindahkan ke seres dan baluri dengan seres. Adapun warna seresnya sesuaikan dengan selera, tidak mesti pakai warna ungu atau warna pink, boleh pakai warna lain. Tapi jika teman-teman mau pakai seres yang warna coklat, saya sarankan coklat batangnya pakai yang warna coklat juga ya, agar warnanya lebih serasi. Lakukan hal yang sama hingga semua biskuit selesai kita baluri dengan seres. Nah, hasilnya seperti ini. Penampilannya sangat cantik dan menarik banget kan? Di sini saya pakai seres warna cerah agar anak-anak suka dengan penampilannya. Jadi, jika teman-teman tidak punya oven atau lagi sibuk tidak punya waktu banyak untuk panggang-panggang kue rambutan cheese crackers ini boleh menjadi pilihan. Nah, itu tadi cara membuat kue rambutan cheese crackers. Cara membuatnya sangat mudah kan? Jika suka resepnya, silahkan di-share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.